10 benda pusaka sakti terkuat di Indonesia. Boleh percaya, boleh tidak, ada juga yang percayanya dan rela memburu benda-benda bertuah berikut hingga menghabiskan dana miliaran rupiah. Entah memburu kesaktiannya atau sekedar koleksi saja, ada juga yang meragukannya karena belum terbukti secara ilmiah dan bahkan ada juga yang tidak percaya sama sekali karena itu dianggap syirik. Benda pusaka apa sajakah itu? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info unik menarik selanjutnya. 1. Merah delima. Berwarna merah gelap, batu merah delima merupakan mustika paling dicari di Indonesia. Entah dari mana batu ini berasal, ada yang mengatakan batu ini milik penguasa gaib Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Ada juga yang mengatakan batu ini mustika alami yang menempati gunung-gunung, mata air, aliran sungai, dan lempengan bumi sebagai penyeimbangan alam yang tidak boleh diambil. Batu merah delima dipercaya dapat mendatangkan kekayaan dan derajat bagi pemiliknya. Batu ini konon pernah dimiliki raja-raja Jawa zaman dulu, bahkan Presiden Soekarno dan Soeharto pernah memiliki batu tersebut. Meskipun belum ada bukti otentik, banyak masyarakat mempercayainya. Karena hal tersebut, mustika merah delima dihargai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Untuk keaslian dan kekuatannya, ahli benda bertuah akan memasukkan batu ini ke dalam gelas atau bahkan ke kolam renang. Jika air dalam kolam berubah menjadi merah setelah dimasukkan merah delima, berarti itu adalah asli. Namun, juga tidak sedikit penipuan atas batu tersebut yang ternyata palsu. 2. Samurai. Pernah lihat serial Batosai atau Sasuke dengan pedang saktinya? Tentunya membuat kita ingin memilikinya, bukan? Hal itu ternyata sudah mewabah juga di Indonesia loh guys. Sejak kepergian Jepang dari Indonesia, banyak kolektor benda pusaka memburu katana tersebut. Ada juga yang mempercayai karena kekuatan mistisnya. Pedang samurai yang paling dicari di Indonesia ialah samurai berbentuk sabu dan berbentuk roll, di mana pedang itu pernah dimiliki oleh jenderal dan petinggi Jepang selama pendudukan di Indonesia. Karena dianggap pusaka yang memiliki kesaktian, banyak kolektor rela mengeluarkan uang ratusan hingga miliaran rupiah untuk mendapatkan benda tersebut. Walaupun dari pihak Museum Samurai Shinjuku Jepang mengaku tidak pernah ada katana berbentuk roll, benda ini masih jadi buruan banyak orang di Indonesia hingga saat ini loh guys. 3. Lulang Kebo Lando. Lulang yang berarti kulit, Kebo adalah kerbau, dan Lando adalah nama desa pertama kerbau ini berasal, yaitu sebuah mustika sakti berupa potongan kulit kerbau. Bagi yang memiliki atau membawa mustika ini akan kebal dari segala benda tajam, bahkan senapan sekalipun. Lantas, apa yang membuat lulang kerbau ini sakti? Berawal dari cerita zaman Mataram, seekor kerbau jantan yang telah mati dihidupkan kembali oleh seorang wali sakti bernama Syekh Jangkung atau Syaridin. Kerbau tersebut ternyata hidup lebih lama dari Syekh Jangkung. Pada generasi berikutnya setelah kerbau tersebut mati, lulangnya memiliki kesaktian yang diperebutkan banyak orang, bahkan potongan terkecil pun masih memiliki kesaktian yang sama. 4. Pring Petok. Pring petok atau bambu petok adalah mustika alam bambu dengan percabangan yang saling berhadapan. Tidak pada bambu umumnya, kemunculan bambu petok ini sangat langka. Rimbunan bambu yang ada pring petoknya selalu dijaga oleh makhluk halus, sehingga butuh usaha yang keras untuk mengambilnya. Pring petok dipercaya mendatangkan kekayaan, kelancaran dalam melobi relasi bisnis, hingga penghasilan bagi pemiliknya. Karena langkanya mustika ini jadi perburuan banyak orang, namun tidak sedikit pula bambu petok palsu hasil tangan-tangan kreatif yang beredar di masyarakat. 5. Rantai babi. Seperti namanya, mustika ini dimiliki oleh hewan babi, namun tidak seperti babi hutan umumnya.
tetapi raja babi hutan piaraan makhluk gaib di hutan. Berbentuk gelang rambut melingkar seperti rantai, mustika ini ada pada pangkal taring babi hutan setengah siluman. Dipercaya bagi pemiliknya memiliki kekuatan, kewibawaan, serta kekebalan terhadap senjata tajam. Pengambilan mustika ini pun terbilang sulit loh guys. Kita harus menangkap dan membunuh babi hutan siluman yang kemunculannya belum pasti kapan. 6. Wesi kuning. Mustika ini berupa logam berwarna kuning, biasanya berbentuk jarum yang berada dalam kepompong. Bagi pemilik wesi kuning akan memiliki kekuatan, kewibawaan, serta kekebalan terhadap senjata apapun. Konon, wesi kuning ditempa dari pecahan gada Minak Jinggur, Raja Belambangan yang dicuri dan dihancurkan oleh Damar Wulan. Namun, ada juga yang mengatakan wesi kuning terbentuk sendirinya oleh alam. Entah mana yang benar, wesi kuning termasuk mustika gaib paling dicari saat ini. 7. Kitab Stambul. Kitab Stambul atau Istanbul adalah mustika berupa kitab suci Al-Quran dengan ukuran yang sangat kecil. Ukuran tulisan bahkan sangat kecil sekali, yang sulit ditulis oleh manusia dengan alat tulis yang ada pada masanya. Ada yang percaya tulisan sekecil itu ditulis oleh jin, namun ada juga yang percaya dibuat oleh seniman Turki pada masanya sebagai pegangan saudagar-saudagar Timur Tengah pada masa lalu. Dengan ukuran yang kecil bisa dibawa kemanapun. Hingga saat ini, mustika kitab Stambul asli menjadi buruan banyak orang. Dipercaya bagi pemiliknya akan mendapatkan perlindungan dari gangguan jin, dari kejahatan, dan bencana alam serta melancarkan segala urusan di dunia. 8. Kol Buntet. Kol buntet, mustika batu dengan alur mirip cangkang keong atau kul. Pemilik kol buntet akan memiliki kekuatan kebal dari senjata tajam, senjata api, dan kewibawaan. Kul buntet yang asli didapatkan dari hasil pertapaan dan penarikan goib. Meskipun banyak yang palsu, mustika ini banyak diburu pecinta pusaka di Indonesia. 9. Galih Kelor. Galih memiliki arti bagian inti kayu yang telah menua, memiliki warna coklat atau kehitaman dengan kepadatan yang keras. Terbentuk oleh alam karena usia kayu yang sudah tua, galih paling banyak diburu di Indonesia antara lain galih pohon kelor, galih pohon asem, dan galih kayu setigi. Mustika ini dipercayai memiliki kekuatan magis sebagai penangkal santet, pagar diri, dan untuk kemakmuran. 10. Keris. Keris merupakan senjata asli Nusantara. Sudah ada sejak zaman Sailendra, bentuk mulai polos sampai yang ada lekuknya. Keris dipercaya memiliki kekuatan magis dan kesaktian bagi pemiliknya. Kekuatan tersebut berasal dari bahan baku pembuat keris dan kesaktian empu pembuatnya. Empu zaman dulu melakukan tirakat dan ritual tertentu sebelum pembuatan keris. Keris paling legendaris di Indonesia antara lain keris empu gandring milik Ken Arok, keris setan kober milik Sunan Kudus, keris Kiai Sangkelat milik Brawijaya V, keris Nogososro, keris Umyang Jibe, Semar Mesem, dan masih banyak lagi jenisnya. Namun yang paling dicari kolektor adalah keris buatan Empu Sakti dan milik raja-raja zaman dahulu yang dipercaya memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana menurut kalian guys? Isi komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu.